Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak Forum Intergovernmental ini dibentuk di tahun 1999. Bagi Indonesia, klub eksklusif ini merupakan arena bergengsi tinggi tempat Indonesia dapat berkontestasi dalam berbagai upaya pencapaian kepentingan nasionalnya. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia mempunyai komitmen untuk meningkatkan pengaruh Indonesia dalam kerjasama internasional. Karena G20 banyak memberikan manfaat bagi ekonomi internasional, maka hal tersebut bisa menjadi peluang serta potensi keuntungan yang cukup strategis bagi pencapaian kepentingan ekonomi Indonesia di level internasional. Keikutsertaan Indonesia pada G20 juga dimanfaatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk berbagi pengalaman dalam mengelola transformasi digital. Ini sejalan dengan usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan mempersempit disparitas ekonomi, mendorong pemerataan, meningkatkan literasi digital, dan mengakselerasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk kali pertama, Indonesia mendapat kesempatan sebagai presidensi dari Forum Ekonomi Utama Dunia G20. Sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara dalam forum ini, yang mendapatkan kesempatan dalam menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Lantas bagaimana dinamika dan momentum ini dapat bermanfaat bagi Indonesia? Telah bergabung bersama kita Ibu Asra Virgianita, PhD, Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore Ibu Asra, saya Ralda, reporter Bicara News TV. Selamat sore. Ya Ibu, kita langsung ke pokok pertanyaannya. Terkait G20 ini, alhamdulillah tahun ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita karena Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi G20. Nah, tentu banyak harapan-harapan yang tentunya ingin kita capai. Nah, sebagai Indonesia sebagai presidensi G20 di tahun ini, tentunya Indonesia kan memiliki kesempatan dalam menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi, khususnya yang tentu kita ketahui bersama terkait masalah pandemi. Nah, menurut Ibu, bagaimana konkret penerapan dari desain kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional Indonesia sendiri? Oke, ini langsung saya jawab ya, langsung saya respon. Ya, baik Ibu. Oke, kalau kita bicara presidensi G20, saya kira memang ini suatu forum yang sangat prestisius ya, dan Indonesia tahun ini mendapatkan giliran untuk menjadi presidensi ya, dan ini sesuatu yang perlu kita banggakan saya kira ya, dan apalagi ini merupakan forum yang sangat prestisius ya. Kita ketahui bahwa presidensi G20 atau forum G20 ini terdiri dari negara-negara dengan tingkat GDP ya, yang menguasai 80% GDP dunia. Kemudian jumlah populasi dunia juga dikuasai oleh anggota G20 ini gitu. Jadi ini suatu forum yang sangat luar biasa ya, dan kita harapkan tentu ini berdampak pada perbaikan ekonomi global gitu ya, dan juga tentu dalam konteks kepentingan kita ya Indonesia. Nah, di presidensi G20 ini Indonesia sebagai ketua ya, sebagai presidensi memang memiliki ruang ya untuk semacam membuat agenda setting ya, terutama dalam mengusulkan yang namanya agenda prioritas. Dan kita sendiri sudah memutuskan dan yang disepakati ya bahwa ada 3 isu prioritas yang kita usulkan dan sudah disetujui, yaitu global architecture, kemudian bicara tentang digital transformation, dan yang lainnya adalah sustainable energy transition. Jadi 3 isu inilah yang setidaknya membawa bungkusan dari kepentingan kita ya di dalam konteks forum G20 ini. Kalau kita bicara tentang global health architecture, ini tentu kita tidak lepas dari bagaimana pengalaman kita menghadapi pandemi COVID dalam 2 tahun terakhir ini gitu ya. Terlihat misalnya ada isu akses vaksin, bagaimana Indonesia melakukan diplomasi untuk bisa mendapatkan vaksin ya untuk masyarakat Indonesia, dan ini dirasakan penting untuk membawa isu ini ke dalam satu forum global gitu ya. Tidak hanya bukan Indonesia tentunya ya, tapi juga kita punya kepentingan untuk membawa ini sebagai isu bersama sebagai negara-negara berkembang misalnya dan secara keseluruhan. Kemudian di digital transformation, Presiden sendiri sudah mengarahkan kita perlunya percepatan transformasi digital dan meningkatkan kompetitif digital. Jadi memang konteks digital ini kan, transformasi digital ini sangat diharapkan mampu kita memanfaatkan ruang-ruang atau potensi-potensi ekonomi di berbagai sektor ya.
di sektor keuangan, kesehatan, pendidikan ya, untuk meningkatkan tentu lagi-lagi digital talent ya untuk masyarakat Indonesia. Jadi kita punya kepentingan besar di situ dalam konteks kepentingan nasional kita. Kita bicara bagaimana kemudian misalnya di isu Digital Economy Working Group di sana diangkat isu konektivitas digital, tingkat digital literasi dan skills ya, dan juga bagaimana cross border data flow gitu ya, with trust. Jadi disinilah kita berusaha membuat sebuah acuan kepentingan ya, acuan kebijakan yang juga merangkum kepentingan kita sendiri ya di dalam negeri. Satu lagi itu terkait dengan isu sustainable energy transition. Nah, ini terkait dengan bagaimana memastikan ada isu dari energy security itu sendiri ya, ketahanan energi, dan bagaimana kita melakukan searah dengan keinginan kita untuk melakukan perubahan ke energy transition atau misalnya energi bersih atau blue energy ya, atau green energy yang kita harapkan sekarang pun kita sedang berproses ke sana gitu. Jadi secara konkret saya kira jelas bahwa apa yang menjadi agenda di dalam G20 yang telah kita usung ini semuanya tentu tidak lepas dari kepentingan Indonesia secara konkret. Saya kira itu, Mas. Baik, Ibu. Nah, berarti yang terdapat tiga yang bisa kita dapat, Bu, ya, peluang besar ya. Itu isu kesehatan, digital ekonomi, dan isu energy security, Bu, ya. Nah, berarti ini kan sesuai dengan temanya, yaitu recover together, recover stronger. Apalagi tadi Ibu juga sudah menjelaskan bahwa Indonesia juga dia sebagai representasi bagi negara-negara berkembang dalam mengatasi pemulihan ekonomi. Apalagi Indonesia ini satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam keanggotaan G20. Nah, menurut Ibu, sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang ikut dalam keanggotaan G20 ini, sejauh mana relevansi hal tersebut bagi citra Indonesia di mata dunia internasional? Oke, ini kalau ditanya sejauh mana relevannya, sangat relevan tentunya ya. Lagi-lagi saya harus menegaskan bahwa forum G20 forum yang sangat presisius. Jadi tidak semua negara bisa masuk dengan bebas dan keluar dengan begitu aja gitu dalam konteks itu ya. Jadi posisi kita ada di G20 sendiri sebenarnya menunjukkan pengakuan atau pandangan dunia atas posisi strategis Indonesia dalam ikut menyelesaikan persoalan-persoalan global. Jadi ini suatu bentuk pengakuan yang luar biasa menurut saya untuk posisi Indonesia ketika kita ada di forum G20 ini. Jadi kalau dikatakan sejauh mana relevansinya sangat relevan. Apalagi tadi sudah juga Mas sampaikan bahwa Indonesia satu-satunya negara ASEAN gitu ya, dan kita juga merupakan negara berkembang, perwakilan negara berkembang di sini. Ini menunjukkan bagaimana citra kita sebagai negara yang mempunyai posisi strategis dan pengaruh yang kuat, tidak hanya di kawasan tapi secara global, nampak dengan jelas dengan keanggotaan kita di G20. Dan pada saat itu juga, pada saat bersamaan posisi kita di forum G20 ini juga kita tidak pernah menghilangkan prinsip solidaritas kita ya terhadap negara-negara berkembang. Ini menjadi satu prinsip yang selalu kita bawa dalam kebijakan luar negeri kita, ya, terutama untuk sesama negara-negara berkembang atau dalam konteks negara selatan misalnya. Terutama kalau kita bicara di isu vaksin ya, bagaimana memperjuangkan hal tersebut saya di isu vaksin. Jadi dalam satu sisi ini sangat berpengaruh ya, sangat relevan dengan citra Indonesia. Satu sisi Indonesia punya tanggung jawab besar untuk bisa memainkan perannya ya dalam menciptakan suatu tata kelola global yang lebih adil ya untuk masyarakat atau untuk negara-negara berkembang. Dan yang pasti artinya isinya ini ya bisa meningkatkan kepercayaan banyak negara atau banyak pihak terhadap investasi di Indonesia ya, Bu ya? Ya, tentunya kalau dalam konteks kalau kita mempunyai posisi strategis ya, bahwa kita mempunyai juga kontribusi ekonomi ya secara global gitu ya, yang penting, dan itu menjadi satu daya jual ya dalam tanda kutip untuk investasi misalnya. Ya. Baik, Bu. Nah, terkait masalah investasi di G20, fokus pemerintahan saat ini tidak hanya sebatas pada G2G, tapi artinya saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan banyak pemain-pemain swasta itu untuk hadir dalam investasi, khususnya masalah infrastruktur. Nah, menurut Ibu, diplomasi ekonomi Indonesia, apa dampaknya terhadap keberlangsungan pasar? Gini ya, dalam konteks kita melihat tata kelola ekonomi dunia saat ini,
kan, kita tentu ingin mendapatkan manfaat dari apa yang sedang berjalan di ekonomi global. Dan dalam mekanisme pasar ini memang kita sendiri sadar bahwa tanpa investasi tidak akan ada pembangunan gitu ya. Dan ini pemerintah perlu memperkuat bagaimana kemudian kita bisa menarik investasi-investasi tersebut tanpa harus merugikan gitu, dari kondisi domestik dan negeri. Jadi apa yang harus dilakukan adalah meyakinkan posisi Indonesia tadi misalnya sebagai negara yang kemudian secara politik punya peran, secara ekonomi punya peran secara global, kemudian secara politik kita cukup stabil gitu ya. Dan menurut saya apa yang menjadi penting di dalam diplomasi ekonomi Indonesia ini adalah meyakinkan bahwa secara ekonomi kita mempunyai ruang yang akan mendatangkan profit bagi investor, namun sekaligus juga membawa kesejahteraan dari masyarakat di dalam negeri maupun masyarakat secara global gitu ya. Dan di satu sisi juga harus memastikan bahwa ada proses-proses birokrasi yang kemudian memang ditawarkan ya di dalam konteks mempermudah investasi tersebut. Tapi lagi-lagi dengan catatan bahwa tanpa merugikan masyarakat kecil gitu ya dalam konteks ini. Karena mekanisme pasar kan selalu bisa poinnya ada selalu bicara tentang daya saing, competitiveness yang ini lagi-lagi seringkali menjadi satu isu yang isu struktural ya kita bicara competitiveness. Ya, saya kira itu ya. Ya, artinya berarti pemerintah memberikan kesempatan swasta untuk masuk itu bisa menghindari kita Bu ya dari hutang luar negeri ya, karena mekanisme pembiayaan investasi tidak selalu berbicara dengan hutang luar negeri Bu ya. Ya, ini ada macam-macam mekanisme ya untuk pendanaan pembangunan ya. Hutang luar negeri memang sebisa mungkin dihindari gitu ya, tapi dia merupakan satu solusi yang juga menurut saya bisa digunakan selama manajemen dari hutang luar negeri itu dilakukan secara baik gitu ya. Betul. Ditempatkan pada sektor-sektor yang produktif gitu ya, dan kemudian punya perencanaan yang secara lebih jelas dari penggunaan hutang luar negeri tersebut. Kalau investasi menurut saya juga perlu kehati-hatian juga bicara investasi ya, karena investasi itu kan dari sektor privat itu selalu prinsipnya adalah profit gitu ya. Jadi kemana dia ada profitnya, ke situlah dia akan hadir di investasi itu kan. Dia tidak melihat isu kesejahteraan, dia tidak melihat isu ketimpangan segala macam. Jadi peran negara di dalam konteks investasi ini juga harus tetap bermain ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa investasi penting ya, dibuka ruangnya, namun tetap harus memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang kemudian mengalami dampak negatif dari konteks investasi tersebut. Jadi pemerintah harus bisa berani memberikan kebijakan-kebijakan ya, yang kemudian memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat di dalam memanfaatkan investasi yang hadir itu. Misalnya pembukaan lapangan kerja gitu ya, namun juga dengan upah yang reasonable gitu ya, upah yang ini dan segala kebijakan-kebijakan yang memang bisa mendukung pihak swasta atau investor itu masuk ke negara kita. Iya, dan peluang-peluang tersebut ada di dalam forum G20 ini, Bu. Salah satunya ya, karena dia merupakan forum itu tadi ya, forum besar gitu ya. Banyak sekali kelompok-kelompok, di situ ada Business 20 gitu ya, atau B20 dikenalnya ya. Dan dari sini sebenarnya kita sangat bisa melihat bagaimana posisi bisnis itu ya, kelompok bisnis, dan bagaimana kemudian forum ini mengusulkan ataupun misalnya ya lebih sifatnya kan harus diingat bahwa forum G20 ini bukan forum yang sifatnya legally binding ya. Jadi dia tidak mengikat secara legal, secara hukum. Sifatnya lebih pada konsensus, kesepakatan yang kemudian bagaimana secara politik ini mengikat semua negara untuk bisa sepakat menjalankan komitmen di dalam forum G20 ini. Jadi poin itu juga harus diingat bahwa kita lebih pada mengusulkan gitu ya, bahwa di dalam forum ini forum yang berbasis pada konsensus ya, bukan pada seperti WTO misalnya ya, yang sifatnya legally binding. Baik Ibu, terima kasih. Lalu terkait ekonomi digital, yang mana ini juga salah satu topik utama dalam G20, ekonomi digital itu tentu memegang peranan penting ya Bu terhadap pertumbuhan ekonomi, serta mendukung juga investasi masuk ke Indonesia, apalagi pada era 4.0. Namun kesenjangan digital itu juga kan hambatan ya Bu ya, hambatan utama bagi transformasi digital yang berkelanjutan bagi suatu negara. Nah, menurut Ibu bagaimana implikasi diplomasi Indonesia di forum G20 terhadap transformasi digital yang kita harapkan sebagai negara presidensi G20?
Oke, kalau tadi saya sudah sampaikan di awal ya bahwa di dalam konteks isu prioritas transformasi digital memang secara agenda nasional kita Presiden sudah mengarahkan kita pentingnya melakukan yang namanya digital transformation dan menuju pada kompetitif digital gitu ya. Dan karena itu saya kira di forum G20 ini yang perlu dilakukan adalah mendorong mendorong sebuah kerjasama ya, kerjasama kolaborasi untuk memastikan bahwa untuk memastikan bahwa semua masyarakat bisa menikmati manfaat dari digital transformasi tersebut gitu ya. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan Indonesia adalah memastikan bahwa ada ruang-ruang keterlibatan gitu ya. Bagaimana kita memaksimalkan potensi-potensi ekonomi di dalam digital ekonomi ini atau transformasi digital ini. Tapi lagi-lagi tidak hanya bicara ekonomi ya, kita ada digital di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Yang sekarang misalnya kita semua ada di dalam virtual ya, pembelajaran jarak jauh gitu kan, bahkan posisi saat ini pun juga sama gitu ya, kita sedang bercakap dalam posisi virtual seperti ini. Jadi aspek ini yang harus kemudian dipastikan bahwa Indonesia harus bisa meyakinkan bagaimana kemudian Indonesia mendapatkan manfaat dari forum G20 ini melalui di isu transformasi digital ini. Jadi misalnya kalau kita kan ada di Digital Economy Working Group itu ada isu terkait dengan konektivitas digital. Di sini mungkin bisa didorong terkait dengan investasinya ya. Kemudian ada digital literasi dan digital skills. Ini bicara digital divide ya. Bagaimana kemudian mengatasi ketimpangan digital tersebut gitu melalui pengukuran tentang digital literasi gitu ya. Dan digital skills, kemudian ada juga cross-border data flow with trust gitu ya. 3 poin itu menurut saya sangat penting didorong oleh Indonesia untuk memastikan bahwa kita mendapatkan manfaat dari forum G20 ini. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya terkait isu energi. Nah, bagaimana forum G20 ini mekanismenya agar menjadi wadah strategis bagi Indonesia dalam sektor pengembangan energi? Singkat saja Ibu, mengingat keterbatasan waktu. Oke. Kalau terkait dengan bagaimana sebenarnya kita mendapatkan manfaat di sisi energi ya. Saya kira jelas sekali bahwa kita Indonesia juga punya kebijakan untuk bergerak ke arah energi transition ya. Dan karena itu saya kira forum G20 akan memberikan manfaat ya dengan dorongan-dorongan kita untuk bisa menunjukkan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia ya di dalam upaya untuk energi transition tadi, dan juga bagaimana kemudian ada ruang-ruang kolaborasi ya, ruang-ruang kerjasama antara pemerintah dengan stakeholders lainnya, terutama misalnya dalam konteks public-private partnership gitu ya. Dan lagi-lagi kalau kita bicara ini perlu ditekankan bahwa yang namanya energi transition ini juga sebagai satu bentuk untuk memastikan bahwa kita menuju pada arah untuk pencapaian agenda global yang disebut dengan Sustainable Development Goals ya, atau SDGs 2030 gitu. Dan karena itu saya kira juga Bu ya, salah satunya ya. Iya tentunya. Dan karena itu pula saya kira di isu energi ini kita punya kepentingan besar ya untuk bisa memastikan kita on the track di dalam upaya pencapaian di isu energi ini gitu ya. Saya kira itu. Baik Ibu, ada satu lagi sebetulnya tadi, cuma karena saya pikir ada keterbatasan waktu. Nah, ini terkait produk ekonomi kreatif Indonesia. Nah, sejauh ini kan produk ekonomi kreatif kita telah mengalami penetrasi bagi pasar internasional. Lalu berbicara juga mengenai ekonomi kreatif di era saat ini, maka kita erat kaitannya dengan platform digital e-commerce. Nah, menurut Ibu, bagaimana diplomasi Indonesia lewat G20 ini bisa merefleksikan kepentingan Indonesia di sektor ekonomi digital yang memiliki sifatnya itu innovation based? Oke, saya kira kalau kita bicara digital e-commerce ini memang lagi rame-ramenya ya dibicarakan, apalagi dengan pandemi COVID ini nampaknya digital e-commerce menjadi satu pilihan ya hampir di semua masyarakat secara global gitu ya. Dan bicara tentang ekonomi kreatif, Indonesia saya kira juga sedang dalam beberapa tahun terakhir sedang marak-maraknya ya untuk meningkatkan ekonomi kreatif kita.
Dan kalau bicara dalam konteks bagaimana Indonesia melakukan diplomasi di presidensi G20 ini atau di forum G20 ini, jelas sekali bahwa kita melihat bahwa yang namanya digital ekonomi ini ya atau digital e-commerce ini sangat mendukung ya konteks bagaimana kita mengupayakan yang namanya ekonomi kreatif gitu. Dan kalau kita lihat, namun lagi-lagi yang perlu menjadi catatan bahwa dalam upaya memaksimalkan potensi digital transformation ini bagi ekonomi kreatif ya, saya kira perlu ada penguatan sumber daya manusianya gitu ya. Jadi Indonesia harus bisa meyakinkan bahwa kita punya sumber daya manusia atau menyiapkan sumber daya manusianya dalam memastikan bahwa ada di dalamnya ada working group ya. Jadi masing-masing sendiri ada working group, tourism working group ada gitu ya. Kemudian ada juga di konteks digital ekonomi working group ada itu di bawah. Artinya memberi manfaat positif Bu ya bagi perkembangan hal itu semua ya. Ya, harusnya demikian karena kalau kita tidak ada manfaatnya, forumnya rasanya menjadi nggak penting gitu ya. Jadi seharusnya secara ekonomi memang kita bisa lihat sebenarnya kalau bermain data ya, bagaimana kemudian tingkat digital ekonomi kita gitu ya di level internasional cukup baik ataupun juga kontribusi sektor digital ekonomi bagi GDP Indonesia itu semakin meningkat, itu terlihat betul ya. Dan hampir semua arah ke sana. Dan forum ini saya kira memfasilitasi itu gitu. Bagaimana kita semakin harmonisasi kebijakan untuk memaksimalkan potensi di digital ekonomi tersebut. Baik, terima kasih Ibu Asra Virgianita PhD dari Universitas Indonesia untuk telah bergabung dalam diskusi sore ini. Sukses selalu untuk Ibu. Recover Together, Recover Stronger. Tema inilah yang diusung oleh pemerintah Indonesia pada presidensi G20 tahun ini. Sebuah peluang dan langkah strategis bagi Indonesia yang dapat menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Untuk kita semua berharap, penyelenggaraan G20 di tahun ini dapat terus memberikan berbagai dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan Indonesia.